Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di tutorial kali ini kita akan memberikan contoh gambar box culvert sederhana menggunakan program Revit. Dan kita akan bahas juga sedikit fitur-fitur baru yang ada di Revit 2024. Karena kebetulan versi yang saya gunakan ini adalah versi baru, yang versi 2024. Oke, di sini kita sudah punya sampul. Oke, kita cek dulu denah. Oke, kita cek. Oke. Nah, di sini denah ukurannya untuk boxnya sendiri ukurannya 3,3 kali 4 ya. Panjang kali lebar 3,3 meter kali 4. Ini yang satu lubang saja. Oke, kita lihat di sini ada 3 potongan yang terlihat di dalam denah. Ada S03, S04, dan S05. Oke. Yang S03 ini potongan melintang, bisa kita cek di halaman S03 yang ini. Oke. S03. Oke. Nah, ini bentuk potongan melintang dari boxnya. Ketinggian total ini 2,65 yang ini ya. Oke. Kalau kita lihat previewnya, preview printnya, oke, tampilannya kurang lebih seperti ini. Nah, yang bagian ini timbunan ini hanya gambar-gambar detail saja. Ini menggunakan region. Nah, pembuatannya ada di sini di annotate, lalu pilih region. Oke. Sama ini tanah dasar, ini juga pembuatannya menggunakan region. Jadi tidak semua permodelan di program Revit itu kita harus membuat permodelan 3D-nya secara langsung. Jadi kita bisa hanya membuat detail-detail 2D saja. Tebal box 25 cm, lebar sayap 150 cm. Lalu kita lihat potongan memanjangnya. Oke. Potongan memanjang tadi sebelumnya lebar ini 4 ini ya, 4 meter. Tinggi 2,65, tinggi total itu 3,2 termasuk landing. Oke. Nah, yang baru di versi 2024 itu adalah ini. Oke, saya perdekat. Nah, adalah rebar shape detail di sini. Nah, rebar shape detail ini bisa kita bisa digunakan melalui tools bending detail yang ini, rebar bending detail. Tinggal diklik, nah ini bisa langsung muncul. Kelebihan rebar shape detail yang dimiliki Revit ini tetap akan terlihat meskipun posisi gambar ada di luar crop view-nya. Coba kita aktifkan crop region yang ini. Nah, ini adalah batasan view. Jadi semua model yang ada di luar dari crop view atau crop region-nya ini maka tidak akan terlihat di dalam gambar. Nah, khusus ini rebar shape ini bisa terlihat meskipun posisinya ada di luar dari crop view atau crop region-nya. Oke, terus di sini di versi baru ketika kita membuat tabel bar bending ini sudah include rebar shape detailnya yang ini ya. Yang sebelumnya ini harus kita lakukan secara manual atau menggunakan add-in plugin Sofistic Reinforcement. Nah, kemudian di sini kita beri keterangan. Misal untuk cleaningnya, nah jumlahnya di sini ada 2, mana itu? Cleaning yang ini. Jumlahnya ada 2, 1, 2. Cuman karena bagian yang kita buat rebarnya hanya satu bagian saja, sehingga di sini kita beri keterangan
1 dari 2 unit, supaya nanti orang yang membaca gambar ini tidak salah paham bahwa volume 26,27 ini merupakan volume 1 unit saja. Nah, untuk mendapatkan volume totalnya ini tinggal dikali 2 saja. Jumlah ini juga dikali 2, panjangnya juga ini, kalau paling di panjang total. Nah, panjang tetap 130, nanti tinggal dikali 23 dikali 2 untuk dapat volume totalnya. Oke. Kita cek lagi hasil printnya. Oke. Nah, jadi di Revit ketika kita ingin memprint gambar untuk gambar kerja, nah pastikan view yang kita gunakan adalah detail line. Karena di detail line ini gambar atau model kita ini ditampilkan berwarna monokrom seperti di AutoCAD hitam putih. Nah, kalau kita gunakan visual style yang lain ini akan berwarna, dan ketika di print akan boros tinta warna. Kecuali keterangan ini memang saya buat berwarna supaya berbeda tampilannya dengan model atau gambar yang dicetak. Oke, sekarang kita cek pembesian sayap box. Oke. Nah, di sayap box ini ada 3 grup rebar yang kita buat. Yang pertama yang ini, yang posisi tulangannya horizontal, yang ini kode, saya cek dulu, kode W1 yang ini ya, yang panjang 170 cm. Lalu ada kode W2 yang ini, yang tulangan vertikal. Nah, ini dibuat menggunakan faring rebar set yang ini, kode W2 ya. Kalau kita cek berarti yang ini ya, W2. Nah, di Revit versi baru, ketika kita menggunakan tulangan menggunakan faring rebar set, di sini akan diberikan keterangan tulangan minimum dan tulangan maksimum. Jadi tulangan yang paling pendek sepanjang 225,69 cm dan tulangan yang paling panjang 259,14. Jadi kemungkinan kalau kita melihat gambar ini, yang masuk ke sini 225 adalah tulangan yang ini, yang paling pendek yang ini. Lalu tulangan yang paling panjang 259 adalah tulangan yang ini. Oke. Nah, Revit hanya memberikan keterangan titik-titik seperti ini yang menandakan bahwa nilai ini variasi. Jadi nilainya bukan cuma nilai minimum dan maksimum, masih ada nilai-nilai lain. Nah, cuma ini belum bisa kita munculkan yang ini. Nah, berbeda dengan Sofistic, di sini akan membuat tabel seperti ini. Seperti ini tabelnya. Nah, misal kodenya W1, berarti ada W1.1, ada W1.2, W1.3. Nah, di sini panjangnya misal yang paling kecil adalah 225, lalu misal 230, lalu 235. Oke. Nah, Sofistic akan membuat tabel seperti ini. Jadi untuk faring rebar set masih lebih baik tampilan dari Sofistic Reinforcement dibandingkan default dari program Revitnya. Tapi secara umum bentuk ini, tools ini lumayan sangat membantu kita ketika membuat detail penulangan. Ini sangat cukup powerful. Oke. Kasusnya sama dengan yang W3 ya. Oke. Setelah itu kita coba detail penulangan box. Oh maaf, saya belum preview printnya. Oke. Kita preview dulu. Nah, khusus yang gambar isometrik yang ini, yang 3D ini saya buat berwarna saja seperti ini. Oke. Ini opsional ya. Nah, ini juga sama, karena sayap itu jumlahnya ada 4 dan pembesian yang dibuat adalah 1 saja, sehingga saya beri keterangan 1 dari 4 ini. Kita cek lagi detail penulangan box. Oke. Nah, detail penulangan boxnya kurang lebih seperti ini.
Nah, cuma ketika kita membuat detail penulangan menggunakan Revit masih ada kekurangan. Nah, kekurangannya seperti ini. Saya contohkan. Misal kita mau membuat detail penulangan untuk tulangan yang ini, diklik saja, lalu kita pilih bending detail. Oke, nah seperti ini. Nah, kekurangannya adalah di dalam bending detail ini tidak dimunculkan diameter tulangan, terus jaraknya dan kodenya. Jadi kita hanya ditampilkan saja dimensi dan bentuk dari tulangannya. Tidak ditampilkan keterangan seperti ini. Theta 12 150 atau yang ini ya, kodenya ini. B6 ini markingnya theta 12 150. Nah, tujuannya kita membutuhkan keterangan seperti ini supaya di dalam bar bending schedule bisa ketahuan bahwa bentuk tulangan ini masuk ke dalam kode bending tulangan yang mana atau marking tulangan yang mana. Bisa kita cek dari sini, misal di sini volume pembesian. Nah, secara geometri ini sudah kelihatan dari sini ya. Nah, di sini ketahuan kodenya adalah B6 ya, diameter 12. Jumlahnya 112. Yang ini. Cuma ketika kita cek di sini, kita tidak tahu yang ini masuk marking yang mana, yang ini. Jadi ini harus diakali menggunakan rebar tag. Kita coba ya. Di sini annotate. Nah, tag by kategori. Oke. Kita arahkan tulangannya ke sini. Diganti dulu menjadi free end. Arahkan ke sini. Nah, lalu kita dekatkan ke sini. Oke, kita buat seperti ini dulu. Escape. Lalu ini diklik. Kita uncheck leader. Oke. Setelah itu ini kita rotate. Oke, gunakan rotate yang ini. Oke, kita putar 45 derajat. Oke, nah seperti ini. Nah, kalau seperti ini sudah bisa ketahuan bahwa rebar shape ini menggunakan diameter tulangan 12 mili dengan jarak 15 cm. Nah, kodenya adalah B6. Jadi kalau kita lihat tabelnya, dia masuk ke kode yang ini, B6. Jumlah total 112. Beratnya adalah 0,888 kg. Berat total 78,50 kg. Nah, untuk pembesian box culvert ini jumlahnya adalah satu saja, satu unit. Jadi ini sudah masuk ke dalam pembesian total tulangannya. Oke, seperti itu kurang lebih contoh gambar penulangan box culvert sederhana dan penjelasan terkait fitur baru di Revit 2024, yaitu bending detail yang ini ya. Oke. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.